Perkenalkan, nama saya Sisilia Maria Meakbadak, nomor induk mahasiswa 2025 110043. Mata kuliah pengantar filsafat dengan dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi, Sarjana Filsafat Magister Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores ND. Profil singkat filsuf. Gottfried Wilhelm Leibniz adalah seorang polimatik, filsuf, ahli logika, dan matematikawan Jerman. Ia mengembangkan kalkulus diferensial dan integral secara bersamaan dan independen dari Isaac Newton. Leibniz mencari nafkah sebagai pengacara, diplomat, pustakawan, dan ahli silsilah untuk keluarga Hanover, serta berkontribusi pada berbagai bidang. Dampaknya terus terasa, terutama kontribusi aslinya dalam logika dan representasi biner. Leibniz lahir di Leipzig, Saksoni, pada tanggal 1 Juli 1646. Ia memperoleh gelar doktor hukum pada usia 20 tahun dan kemudian bekerja untuk Elector of Mainz, mengkodifikasi hukum kota. Ia menjabat sebagai pustakawan dan penasihat bagi Dukes of Brunswick-Lunenburg. Pada tahun 1700-an, ia membantu mendirikan Akademi Ilmu Pengetahuan Jerman di Berlin dan menjadi presiden pertamanya. Leibniz meninggal pada tanggal 14 November 1716 di Hanover. Gagasan filsafat menurut Leibniz. Yang pertama, monadologi. Struktur terdalam realitas pada inti metafisika. Leibniz terdapat konsep monade, entitas sederhana yang tidak memiliki bagian semacam atom metafisik yang menjadi dasar bagi segala sesuatu. Monade memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, dapat dibagi atau dihancurkan. Yang kedua, tidak memiliki dimensi fisik. Ketiga, setiap monade adalah cermin bagi seluruh alam semesta. Yang keempat, perubahan dalam monade terjadi melalui prinsip internal, bukan sebab eksternal. Kunci dari teori ini adalah bahwa semua monade berkembang menurut pre-established harmony, yaitu keteraturan universal yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga setiap monade seolah-olah berinteraksi, walaupun pada kenyataan tidak ada interaksi kausal langsung. Yang kedua, prinsip alasan yang cukup. Leibniz menegaskan bahwa setiap fakta harus memiliki alasan yang membuatnya demikian dan bukan sebaliknya. Prinsip ini melampaui sekedar hukum hubungan sebab akibat, karena juga mencakup alasan logis, metafisik, maupun rasional. Yang ketiga, optimisme metafisik. Dunia terbaik yang mungkin ada menurut Leibniz. Tuhan, sebagai makhluk yang maha baik dan maha bijaksana, akan memilih untuk menciptakan dunia yang paling optimal di antara semua kemungkinan dunia. Yang keempat, upaya membangun logika universal. Leibniz membayangkan suatu bahasa logis universal, karakteristika universalis, yang memungkinkan manusia berhenti berdebat dan mulai menghitung ketika menghadapi perbedaan pendapat. Ia memimpikan sebuah formal yang dapat mengubah argumen menjadi kalkulasi mekanis. Yang kelima, kalkulus. Leibniz secara independen dari Isaac Newton mengembangkan kalkulus, sebuah sistem matematika yang memungkinkan perhitungan perubahan yang sangat kecil
kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam sains, teknik, dan ekonomi. Berikut kita masuk pada relevansi gagasan filsafat menurut Leibniz. Yang pertama, monodologi, yaitu struktur terdalam realitas. Pada masa ini, relevansi modern, konsep monade menginspirasi analogi dengan ide dalam filsafat kontemporer. Walaupun monade bukan konsep ilmiah, gagasan ini menyalakan diskusi tentang bagaimana unit fundamental realitas mungkin bukan materi, tetapi informasi atau kesadaran. Yang kedua, prinsip alasan yang cukup. Relevansi modern. Dalam konteks ilmiah, metode penelitian selalu mengandalkan bahwa fenomena yang harus dapat dijelaskan dan diprediksi dengan model yang memadai. Dalam era big data dan AI, prinsip ini selaras dengan kebutuhan akan explainable system, yakni kecerdasan buatan yang keputusan-keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam etika publik, prinsip ini mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti dan transparansi, penting untuk pemerintahan modern dan kebijakan sosial. Yang ketiga, optimisme metafisik. Relevansi modern, meskipun sering dikritik, misalnya oleh Voltaire dalam Candide, ide ini memberi dasar bagi konsep filsafat atau progres, keyakinan bahwa sejarah manusia bisa dan seharusnya semakin baik, optimisme rasional dalam menghadapi tantangan global. Dalam psikologi positif, pandangan Leibniz tentang dunia sebagai sistem yang dapat diarahkan menuju kebaikan menginspirasi pendekatan yang melihat perkembangan manusia sebagai proses menuju optimalitas. Yang keempat, upaya membangun logika universal. Relevansi modern, meskipun tidak pernah terwujud pada masanya, ide ini menjadi dasar perkembangan logika simbolik, matematika modern, komputer, dan bahasa pemrograman, teori informasi, kecerdasan buatan. Impian Leibniz tentang mesin logis menjadi kenyataan ketika komputer modern dan algoritma diciptakan. Dengan demikian, ia dapat disebut sebagai salah satu pemikir yang paling visioner dalam sejarah teknologi. Yang keempat, kalkulus dan sains modern. Kalkulus Leibniz adalah alat yang sangat penting dalam sains modern. Ia digunakan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, kesimpulan. Pemikiran G.W. Leibniz merupakan salah satu contoh paling kuat dari sintesis antara metafisika yang mendalam dan rasionalitas ilmiah. Relevansi pemikirannya untuk dunia saat ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Dalam era teknologi, digital kecerdasan buatan, ilmu fisika kontemporer, dan etika global, gagasan Leibniz tetap hadir sebagai panduan intelektual. Ia menunjukkan bahwa filsafat bukan hanya kontemplasi abstrak, tetapi dapat memberi arah bagi ilmu pengetahuan, kebijakan, dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemikiran Leibniz tetap menjadi sumber inspirasi untuk memahami dunia dan peran manusia di dalamnya, sekaligus membantu mengarahkan kita menuju masa depan yang lebih rasional dan optimis. Sekian dan terima kasih.